Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Iyas Tiasih LPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop dalam rangka penyusunan RPS dan pembuatan video pembelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi ini kita secara bersama-sama dapat hadir dalam rangka acara kegiatan yang dilakukan oleh pihak fakultas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, COVID-19 telah membawa banyak perubahan dampak negatif terhadap dunia pendidikan. Khususnya pada kita muncul proses pembelajaran dari sistem luring yang biasanya tatap muka. Sekarang proses pembelajaran karena adanya COVID-19 pelaksananya dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, yang dengan istilah yang paling populer sekarang adalah proses pembelajaran sistem daring. Kemudian dampak dari itu tentu bagi dosen itu juga sangat kelihatan, ya. Bapak Ibu yang dulunya membuat RPS, membuat RPP, ya, itu dengan menggunakan tatap muka, ya, literaturnya tatap muka. Sekarang pembuatan RPS-nya, nanti sistem RPS-nya, sistem RPP-nya itu dengan menggunakan model daring. Nah, oleh karena itu, karena ini hal baru, ya, hal baru, dari pihak Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mengadakan kegiatan workshop. Harapan kami adalah nanti Bapak Ibu yang mengajar di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mampu menerapkan itu. Sebelum kami serahkan ke Ibu pemateri, kami bacakan dulu bibliografi beliau. Nama Dr. Iyas Tiasih MPD, tempat tanggal lahir Malang 29 Februari 1980, alamat di Jalan Cendana nomor 7 RT 20 Samarinda. Pendidikan S1 sampai dengan S3 itu jurusan pendidikan geografi dengan perguruan tinggi yang sama, Universitas Malang, ya. Dan beliau adalah saat ini statusnya adalah dosen di Universitas Mula Warman. Barangkali itu pengantar dari kami selaku moderator, ya, untuk waktu nanti proses kegiatan ini sekitar 2 jam, ya, 2 jam. Nanti tergantung nanti tekniknya Ibu dipersilahkan. Yang penting kegiatan ini bisa terlaksana. Dan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti pelaksanaan kita akan berakhir sampai dengan jam 12.30. Ya, di situ dia ada tugas mandiri, itu adalah untuk pekerjaannya di rumah Bapak, ya, tidak dikerjakan di kampus, kan gitu. Barangkali itu pengantar dari kami. Silakan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rozak, ya. Kebetulan saya saat ini mengajar di program studi pendidikan geografi jurusan pendidikan MIPA FKIP Universitas Mula Warman. Tapi saya mengajar di prodi pendidikan geografi itu sejak 2011 karena baru dibuka 2011. Sebelumnya saya mengajar di prodi pendidikan fisika. Ini kita mungkin nanti sharing saja, ya, Bapak Ibu, terkait dengan RPS. Jadi RPS-nya ini merupakan pengembangan dari RPS yang luring. Jadi ada beberapa kegiatan yang nanti bisa kita sesuaikan. Jadi antara luring dengan daring itu hampir sama, hanya kegiatannya yang sedikit berbeda, ya. Kalau luring kita tetap muka langsung dengan mahasiswa, sedangkan kalau daring kita
hanya memanfaatkan menggunakan Google Meet atau Zoom dan platform pembelajaran Bapak Ibu, mungkin ada yang menggunakan LMS, menggunakan Moodle atau menggunakan Google Classroom. Kalau saya kebetulan ini ya sudah cocok dengan Google Classroom, meskipun di Unmul itu ada ini ya, ada MOOC ya, platform pembelajarannya Unmul. Selain MOOC itu ada Moodle, itu LMS-nya Unmul. Tapi saya lebih suka menggunakan Google Classroom itu juga karena lebih stabil ya. Kalau MOOC kemudian Moodle itu kalau servernya Unmul lagi down, kita tidak bisa mengaksesnya. Itu kelemahannya. Kalau Google Classroom kan kita masih bisa mengakses ya, meskipun kemarin sempat down tapi kan hanya sebentar. Nah, ini terkait dengan rencana pembelajaran semesternya. Ini tujuannya mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, sudah memahami semua terkait dengan tujuan pembuatan RPS ini. Jadi baik RPS ataupun RPP, paling tidak itu supaya kita memiliki ini ya, kita sebagai dosen dan juga mahasiswa itu memiliki acuan. Jadi pertemuan pertama nanti kita membahas tema apa sampai pertemuan ke-16 yang biasanya itu pertemuan ke-16 itu UAS ya. Jadi pertemuan ke-1 sampai ke-7 itu tatap muka materi, kemudian pertemuan ke-8 UTS, atau kalau tergantung penilaian Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada UTS ya berarti lanjut dari pertemuan 1 sampai 15 itu materi. Kebetulan kalau di Unmul itu mata kuliah 2 SKS atau 3 SKS semuanya 16 kali pertemuan. Nah, mungkin ada kebijakan ya untuk di IPGRI yang 2 SKS mungkin 14 kali pertemuan, yang 3 SKS 16 kali pertemuan. Nah, ini tergantung kebijakan dari masing-masing institusi. Kemudian ini topiknya, tapi sepertinya saya agak melompati ya, dasar hukum terkait pengembangan RPS. Kemudian, nah ini dasar hukumnya itu pasal 10 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Berpindah sendiri. Nah ini, jadi di RPS itu paling tidak ada standar proses pembelajaran, baik itu karakteristik program pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, bukan pelaksanaan ya. Kalau pelaksanaan proses pembelajaran ini nanti di RPP, kemudian pelaksanaan ini di RPP, beban belajar mahasiswa ini terkait dengan tugas-tugasnya, kemudian penilaian materinya, ini yang terkait dengan beban belajar mahasiswa. Ini saya kira selalu lewati ya. Paling tidak di dengan adanya RPS kita bisa menentukan apa sih outcome yang akan diterima oleh mahasiswa dalam pembelajaran ini. Nah, ini terkait dengan RPS ada di pasal 12 Permendikbud tadi ya, nomor 3 tahun 2020. Nah, ini tujuannya kita memberi RPS, yaitu memberi kepastian bahwa mahasiswa menerima pengalaman belajar sebagaimana yang telah dirancang dalam RPS. Jadi kalau pertemuan pertama itu hanya pendahuluan, kemudian kontrak kuliah ya disesuaikan nanti saat pelaksanaannya. Nah, ini fungsinya mencegah dosen dari melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam kurikulum. Jadi kadang kan ada dosen yang mengajar mata kuliah apa, materinya apa, yang dibicarakan apa, kurang nyambung. Nah, itu gunanya RPS agar tidak melenceng ya saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini memberi arahan secara rinci bagi pelaksana dan pengembang perkuliahan yang mengacu pada kurikulum. Nah, untuk dosen yang tim teaching, jadi dalam satu mata kuliah ada 2 orang dosen atau 3 orang dosen. RPS ini
dikembangkan secara bersama-sama. Jadi tidak hanya salah satu dosen saja yang membuat, misalkan dosen A yang membuat RPS. Nah, nanti kalau tidak ada komunikasi, nanti dosen B RPS-nya sudah beda lagi. Nah, ini ya perlu dihindari, jadi harus disinkronkan terkait dengan pembuatan RPS-nya. Atau kalau tidak pembagian pertemuan pertama sampai ke 8 dosen A, pertemuan ke 9 sampai ke 16 dosen B, atau berdasarkan tema juga bisa. Jadi dosen A temanya misalnya kalau di geografi itu ada mata kuliah geografi bencana ya, jadi pengantar terkait kebencanaan itu dosen A, nanti mitigasi bencananya dosen B. Nah, seperti itu juga boleh. Atau kalau di ekonomi ada apa ya? Sakurami ini. Ya, nanti mungkin bisa disesuaikan. Atau kalau di IPS itu saya di IPA ya, di MIPA itu saya sedang mengajar pengantar pendidikan ilmu sosial, ilmu PIPS ya, pengantar ilmu pengetahuan sosial. Jadi di situ membahas kajian IPS itu apa aja. Kemudian nanti kaitannya dengan geografi apa. Nah, itu kita membahas di situ. Nah, ini selanjutnya yang ketiga, menata urutan penyajian pengalaman belajar yang sehingga memudahkan mahasiswa menguasai kompetensi. Jadi ini agak runtut ya, mulai dari yang paling mudah sampai yang ke sulit, bukan yang sulit dulu baru ke yang mudah. Ini nanti akan menyulitkan mahasiswa, karena biasanya kalau kita ada ini ya, mata kuliah prasyarat, misalkan sebelum, kalau di geografi itu sebelum menempuh mata kuliah penginderaan jauh, mereka sudah harus menempuh mata kuliah kartografi, karena di kartografi itu dasar-dasarnya penginderaan jauh. Atau di ekonomi, sebelum pengantar ekonomi makro harus belajar pengantar ekonomi mikro dulu. Nah, seperti itu. Yang keempat, sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dalam melaksanakan perkuliahan ya. Jadi kalau pertemuan pertama temanya pendahuluan, ya pendahuluan. Kemudian kalau tema pertemuan kedua misalkan kalau di geografi itu ada pengertiannya konsep geografi, nah seperti itu dan seterusnya. Nah, ini tidak usah. Nah, ini RPS. Yang harus ada di RPS itu yaitu nama program studi, kemudian ini nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, kemudian nama dosen pengampunya. Saya kira Bapak Ibu sudah menerima ya formatnya. Jadi ini yang harus ada ya di identitas RPS. Nah, kalau di Unmul itu sekarang menggunakan kurikulum PIP atau pola ilmiah pokoknya, yaitu hutan hujan tropis dan lingkungannya. Nah, ini yang harus diintegrasikan di perkuliahan, di semua mata kuliah kalau bisa. Tapi karena kayak di matematika itu kan sulit ya menerapkan, tapi kalau di geografi kebetulan sesuai, jadi kita di hampir semua mata kuliah itu ada unsur PIP-nya Unmul. Nah, sekarang di IKIP PGRI apa yang menjadi ini unggulannya, profilnya terkait apa? Misalkan kalau di UM itu kan learning university ya. Nah, di IKIP PGRI apa? Ini terkait dengan penentuan capaian lulusan. Apa yang akan dicapai ya di dalam mata kuliah tersebut, baik itu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus maupun pengetahuan. Jadi kalau keterampilan umum dan khusus ini biasanya kita cenderungnya ke skill ya. Kalau di ekonomi mungkin terkait dengan kemampuan mereka mengatur anggaran, menyusun RAK dan lain-lainnya.
saja, ini tidak bisa. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Jadi kita menarasikan mata kuliah itu apa ya. Jadi kalau ekonomi makro, penjelasannya apa terkait dengan ekonomi makro. Jadi nanti poin-poin yang akan dipelajari apa saja, baik praktek maupun teori ya. Nah, ini yang referensi diharapkan referensi yang terbaru ya, baik dari buku maupun dari hasil penelitian ataupun dari ini yang pustaka ya. Nah, ini sudah kita ke kompetensi kemampuan khususnya terkait dengan mata kuliah yang akan kita ajarkan. Jadi di sini CPMK itu kompetensi mata kuliah. Jadi dari CPL tadi dikhususkan lagi ke CPMK. Itu. Kemudian tiap pertemuan pertama itu CPMK-nya apa? Terus yang pertemuan kedua juga demikian sampai seterusnya di pertemuan ke-16. Ini ada format-formatnya. Jadi yang pertama itu ada kolom pertemuan keberapa, kemudian kolom kemampuan khusus, kolom indikator, kolom materi pokok, metode pembelajaran. Nah, kita karena daring ini terkait metodenya akan agak berbeda antara perkuliahan secara langsung dengan daring. Tapi pengalaman belajarnya diharapkan sama. Termasuk penilaian juga demikian ya. Ini kami agak kesulitan untuk mata kuliah yang praktikum. Akhirnya kita sebagai dosen mengupload itu ya video tutorial untuk pelaksanaan praktikum. Kemudian mereka melakukan kegiatan praktikum itu secara mandiri. Hasilnya itu dikumpulkan. Lah nanti ada pertemuan ya, pertemuan menggunakan Zoom atau Google Meet membahas hasil praktikumnya tiap mahasiswa. Jadi hasil praktikum tiap mahasiswa itu dikomentari. Itu yang kami lakukan. Ini waktunya. Kalau pertemuan langsung itu kita kan paling 2 kali 50 menit ya, atau 3 kali 50 menit tiap pertemuan. Dan tugasnya misalkan harus dikumpulkan hari itu juga. Nah, kalau daring tidak bisa seperti itu. Jadi kita ada batas waktu ya, mungkin benar tanggal 14 Oktober harus dikumpulkan, tapi kita bisa mengatur waktu pengumpulan ya, batas akhir pengumpulannya apakah jam 23 atau jam 20 atau jam 16 lah, itu kita nanti yang menentukan sendiri. Ini kemudian ada keterangannya. Nah, ini indikator-indikator yang dijabarkan di RPS. Jadi ada analisis materi ya. Terkait analisis materi harus dari yang submateri umum ke khusus. Jadi terkait ini contohnya ya, pengertian gaya, ciri gaya, contoh gaya, sampai ke manfaat gaya. Ini analisis tugasnya. Yang ini terkait dengan analisis tugasnya. Ini ada kata-kata kerja operasional ya, disesuaikan dengan tingkatannya. Ranah C, kalau mahasiswa itu kan antara C3 sampai C6 ya. Nah, ini ditentukan di sini untuk tugasnya. Kemudian indikator ini terdiri dari 2 bagian. Ini juga ada kata kerja operasionalnya dan juga menyebutkan materi atau kontennya. Ini indikatornya. Misalkan siswa mampu memahami ekonomi makro, atau